Al-Hafidh, apa itu Al-Hafidh? Kalau diartikan secara literal adalah sang pemelihara. Al-Hafidh ini mungkin Bapak Ibu familiar dengan Hafidhah, Al-Hufad. Nah, itu memang orang yang menjaga Quran. Hafidh itu yang orang Al-Hafidh itu orang yang menjaga Quran. Hufad itu jamaknya Al-Hafidh, orang yang banyak membaca atau menjaga Al-Quran. Makanya kalau orang yang hafal itu sama saja dengan menjaga Al-Quran. Karena apa? Dia melafalkan tanpa harus melihat Quran. Itu menghafal dan itu menjaga. Karena dengan menjaga Al-Quran itu dia mendapatkan pahala yang lebih daripada orang yang cuma membaca. Tapi memang itu tidak mudah dan dihargai oleh Allah dengan cara memberikan pahala yang lebih daripada yang cuma membaca saja. Oke, next. Ya, Al-Hafidh ini berasal dari kata hafadho yang tadi berarti memelihara, menjaga, mengawasi dan melindungi. Jadi kita coba kembalikan lagi kepada tadi Al-Hafidh tadi yang orang yang menghafal tadi. Jadi dia itu bisa berarti memelihara Quran, menjaga Quran, dan itu juga sekaligus melindungi Quran. Karena ada sesuatu hal yang mungkin karena ketidaksukaan pada kita, pada Islam, pada Quran, ada yang mencoba untuk mengubah-ubah ayat Quran. Nah, dengan adanya orang yang hafal tadi, insya Allah nggak mudah untuk diakali oleh orang yang pengen merubah-rubah Quran tadi. Maka itu adalah memelihara, menjaga, dan melindungi. Apalagi Allah yang menjaganya, apalagi Allah yang memeliharanya. Jadi sangat, insya Allah tidak mungkin Quran itu yang sudah dipastikan kebenarannya akan bisa diubah sedemikian rupa oleh manusia selain karena ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Al-Hafidh sini kalau kita menuju pada Allah, berarti Allah Maha Pemelihara dan penjaga segala sesuatu sehingga tidak ada yang luput dari pengawasannya. Jadi saking Allah itu Maha memeliharanya, sampai-sampai tidak ada satu hal pun yang luput dari pengawasannya. Sampai-sampai tidak ada yang luput dari penglihatannya. Jadi tanaman yang punya daun itu jatuh atau gugur pun Allah tahu. Bagaimana dia jatuhnya itu karena angin sebelah mana, dia meliuk-liuk kena angin kayak gimana, itu sampai sedetik pun tidak bakal ada yang terlewat dari Allah. Saking Allah sang Maha Pemeliharanya itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Allah itu berkuasanya. Next, yuk. Nah, bagi kita Allah itu menjaga manusia. Kata Pak, ada malaikat hafadhah yang menyertai kita. Kalau Bapak Ibu belum tahu atau mungkin belum pernah mendengar, ada yang namanya malaikat hafadhah, malaikat penjaga yang ada di sekeliling kita. Okay. Yaitu bertugas apa? Pertama, menjaga manusia dari bahaya. Jadi malaikat itu tugasnya itu menjaga kita dari bahaya. Ibu pernah nggak kira-kira berpikir, aku tadi sempet kesini kok, gara-gara apa nggak tahu, tapi gara-gara kesini aku terselamatkan dari mungkin karena ada tumpuan batu atau mungkin jadi jatuh dan sebagainya, atau mungkin ada yang tadi sempat ada yang mau nabrak saya, tiba-tiba kok minggir aja. Jadi intinya adalah ibu bapak terjaga dari bahaya. Kira-kira pernah nggak ada yang itu nggak kira-kira? Jadi ketika kita tuh bergerak kemana, tiba-tiba kita sadar, oh ya, tadi kalau saya di sini mungkin saya kena, tapi saya selamat. Nah itu apa tuh yang memberikan kita pertolongan dari kita. Yang kedua, mengawasi dan mencatat perbuatan manusia. Nah ini jelas, ini ada peran raqib atid di sini. Ya, ada yang bertugas mencatat yang baik dan bertugas mencatat yang jelek. Nah, kita untungnya diberikan kelebihan kalau kita melakukan perbuatan yang baik meskipun belum terlaksana, kita sudah mendapatkan catatan baik satu di situ.
Kalau kita melaksanakannya mendapat hadiah 2. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan yang jelek, ketika kita sudah melakukannya baru ditulis. Kalau baru mau belum dicatat. Jadi kita untung. Semakin banyak kita memikirkan hal yang baik, gak apa. Yang penting itu baru, meskipun baru berpikir gak apa. Apalagi mau mengerjakannya. Tapi kalau kita memikirkan hal yang jelek, kalau belum dilakukan berarti belum mencatat, belum tercatat kita yang melakukan kejelekan. Tuh makanya kita lebih baik memikirkan yang jelek, jangan yang jelek ya Bu. Gitu. Kemudian menemani manusia sepanjang hidupnya. Jadi kita itu selama masih ada nyawa, masih ada nafas, kita pasti ditemani oleh malaikat. Pasti. Jadi jangan khawatir kalau di sendirian nggak bakal sendirian, karena pasti ada mereka yang mendampingi kita. Jadi kalau dengan kira-kira di tempat yang agak gimana gitu, bilang aja malaikat temenin ya, biar kita bisa berani untuk bisa menghadapi hal yang mungkin takut dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menjaga manusia dalam tidur dan perjalanan. Kadang-kadang kalau kita itu tidur, kita kan takutnya nggak bangun lagi ya. Nah ini insya Allah kalau kita selama belum mencapai atau belum ditakdirkan Allah mati, kita pasti akan tetap ditemani oleh malaikat. Jadi, dan kita kalau ada yang bilang kita itu sebenarnya setiap hari mati, tapi paginya kita hidup lagi. Karena apa? Sebenarnya kalau kita dalam tidur itu kita diangkat oleh Allah nyawanya kita mungkin sebentar ya. Nah, kalau pas dibangun kasih lagi nyawanya. Karena belum mendapatkan takdirnya dia. Tapi beda kalau sudah takdirnya mati. Tapi kalau selama ini kita tidur, ya itu diangkat oleh Allah nyawanya sebentar. Nanti paginya dikembalikan lagi. Itu menurut ada yang seperti itu. Dibalik karena dia bangun lagi. Dibalik lagi. Ya, nah ini Allah secara spesifik wujud atau dalam menjaga manusia itu ada 2 hal, ada 2 bagian. Pertama adalah umum dan khusus. Umum artinya Allah itu memelihara dan menjaga semua manusia tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan. Artinya semua manusia, semua makhluk, semua yang tercipta di dunia itu Allah jaga, pelihara. Nggak peduli dia itu non muslim, tidak perlu dia itu tidak beragama, selama dia masih yang namanya ciptaan, makhluk, manusia khususnya, tetap Allah pelihara dan jaga. Nah yang kedua ada khusus, yaitu apa? Hanya untuk manusia terpilih. Siapa itu manusia terpilih? Yang memelihara Allah. Pak, apa itu yang memelihara Allah? Allah itu dalam satu riwayat, ihfadillaha yahfadka. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Artinya apa? Kita memelihara Allah dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu yang namanya orang terpilih, dan itu mendapatkan kekhosan dari pemeliharaannya Allah. Jadi makanya sini kita mencoba untuk milih yang mana? Milih yang umum atau khusus. Kalau milih umum ya semua dapat semua, nggak ada yang diberikan. Artinya tidak ada bedanya antara yang jenengan sama orang yang on dan sebagainya, nggak ada bedanya. Jadi kalau yang khusus berarti jenengan harus tadi memelihara Allah. Karena apa? Dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan begitu kita akan mendapatkan mendapatkan pemeliharaan Allah secara khusus. Next. Yang tadi, nah untuk ini kita untuk bisa meneladani Al-Hafidh ini, yang kita nanti inginkan adalah nur Al-Hafidh atau cahaya yang kita dapat dari Al-Hafidh ini adalah pertama, kita menjaga hubungan dengan Allah. Ya, kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan Allah. Dengan cara apa? Tadi dengan cara melakukan hal yang baik, yaitu rukun Islam kita jaga, dan kita
jauhi larangannya, itu masuk dalam memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, memelihara hubungan dengan manusia. Ini hablum minallah, juga ada hablum minannas. Jadi kita juga jangan lupa, kita di sini adalah tidak cuma berhubungan dengan Allah semata. Kita cuma beribadah atau sama orang tidak baik nih, betul pas. Karena kita di sini hidup harus berbagi atau bersosial dengan orang lain. Makanya kita harus apa? Bisa berhubungan baik dengan mereka. Kita tidak mungkin mati sendiri tanpa ada bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Tidak mungkin kita mati sendiri dari ketika kita mati. Tidak mungkin kita dikafan sendiri, nggak mungkin. Pasti kita butuh orang lain. Makanya itu kita harus berusaha membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Dan juga yang terakhir adalah hubungan dengan alam. Nah, kita juga harus bisa memelihara hubungan baik dengan alam. Karena apa? Ternyata ada keterlibatan bencana-bencana alam itu terkait apa dengan kita, umat manusia sendiri. Orang yang mencoba orang yang mendapatkan bencana kayak banjir itu ada kalanya berposisi di bawah hutan yang sudah gundul. Artinya apa? Ketika hutan gundul, hutan yang ditebang tanpa hitungan, akhirnya bisa membuat bencana. Karena apa? Air hujan itu tidak bisa diserap oleh tanah yang ada pohonnya, makanya itu bisa muncul banjir dan kita akan kena banjiran. Artinya apa? Kita tidak berhubungan dengan baik dengan alam. Makanya alam merasa dia juga makhluk, Bu. Jadi dia tahu ketika kita baik-baiki, kita kasih baik dengan dia dengan cara apa? Tidak kita tebang dengan sembarangan, kita juga memelihara dia pun akan juga berbaik sama kita. Kita membuang sampah di sungai, kalau sungainya sudah kena hujan dan sebagainya, mampet, kita kena banjir juga. Artinya apa? Itu terlepas dengan apa? Kita harus menjaga sampah yang kita tidak boleh sembarangan dibuangnya ke sungai dan sebagainya. Artinya apa? Ada hubungan antara bencana yang dihabiskan oleh alam dengan kita sendiri yang sebagai pelakunya. Atau mungkin kita bukan pelakunya, tapi kita mendapatkan efek dari orang-orang yang tidak baik dengan alam. Makanya alam itu ketika bencana nggak milih-milih, Bu. Ada yang baik, ada yang nggak baik, terkena semua. Banjir kena semua. Yang namanya gempa kena semua. Yang namanya Merapi itu yang kemarin sempat Semeru atau sempat Lawu kemarin sempat itu kena semua. Nggak ada yang tidak kena, pasti kena semua. Artinya apa? Ini ada kaitannya dengan kemungkinan kita tidak menjaga hubungan baik dengan alam. Nah, ketika hal ini kalau kita sudah bisa berusaha memelihara hubungan dengan baik Allah, dengan manusia dan alam, insya Allah kita akan mendapatkan nur al-hafid tadi. Yaitu apa? Cahaya yang kita inginkan agar kita bisa menjadi insan kamil, yaitu insan yang benar-benar sempurna, yang di mata Allah kita juga bernilai, dan juga di mata manusia kita juga punya nilai juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.